Dalam kondisi diinfus di rumah sakit, itu masih didatangi oleh si kreditur, ya. Didatangi ke rumah sakit, disuruh carikan uang 80, harus ada. Pasal 56 KUHP, di mana pasal-pasal itu menjelaskan bahwa ada keterkaitannya dengan tindak kejahatan oleh kreditur yang bernama banknya adalah Bank GRI cabang Dirojo, ya. GRI cabang Dirojo, di mana debitur ini memang punya pinjaman, tetapi debitur ini teraktif sebagai debitur yang baik. Artinya beliau ini hampir 10 tahun kurang lebih itu mengangsur secara lancar. Begitu pandemi ini ada kendala, ada posisi yang kurang sehat. Nah, pada saat itu sekalipun debitur ini kesulitan keuangan, tapi oleh kreditur itu karena kerasnya tagihan, kerasnya pressure oleh debitur ini, sampai-sampai orang tua debitur ini kaget mendadak, lalu sakit karena meninggal. Kita sebagai ahli hukum meyakini bahwa akibat musabab daripada proses kematian ini adalah akibat daripada kerasnya tagihan, kerasnya pressure, sehingga mengejutkan orang tua sampai jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ini yang jelas ada unsur pidana. 340 itu mengena. Barang siapa yang lalai akibat daripada kecerobohannya, kekurangannya, sehingga mengakibatkan orang ini sakit dan mati, meninggal dunia, ini orang tua. Karena kemudian hampir 1 tahun ada tagihan lagi yang lebih keras, yaitu suaminya ini istrinya, ini debitur istrinya itu, Kak Juliani. Suaminya meninggal mendadak karena tekanan, pressure, dan bagaimana mungkin dalam posisi sulit, orang kondisinya memang nggak ada uang di rumah, harus disuruh mencari uang 100 juta. Gak lama uang itu dapat, ya, dari mana? Pinjam, ya. Pinjam-pinjamkan, akhirnya dapat. Nah, yang ditagih namanya almarhum Mas Sukamto ini sebenarnya pun juga memang dalam posisi sulit, dan akhirnya pun dia jatuh sakit. Gak lama kemudian dibawa ke rumah sakit, namanya Anwar Medika Krian Sidarjo. Nah, dibawa ke sana, karena mungkin alatnya kurang, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo. Itu pun dikejar, masih disuruh mencarikan uang 80 juta. Dalam kondisi diinfus di rumah sakit, itu masih didatangi oleh si kreditur, ya. Didatangi ke rumah sakit, disuruh carikan uang 80, harus ada. Ini kan namanya kekerasan, kriminal, ini namanya perbuatan tidak menyenangkan, apalagi itu sampai debitur ini meninggal dunia. Oleh karena itu, terus terang aja, saya sudah kirim surat ke Mabes Polri. Harapan saya mudah-mudahan Mabes Polri ini ada respon baik. Karena kalau ini tidak lanjuti, saya nggak bayangkan kejadian peristiwa seperti ini sudah berapa banyak di Indonesia. Ya, ini baru terjadi di Dirojo, di daerah Gresik. Oleh karena itu, saya pikir kawan-kawan sudah menerima surat daripada
laporan kita ke Mabes Polri, sudah saya kirim ke masing-masing media. Kalau nanti ada yang perlu minta lagi, saya bawakan. Dan apa namanya, saya persilahkan tanya jawab yang sifatnya fair terbuka. Karena ini demi kebaikan untuk rakyat kecil. Ini untuk nasabah seluruh Indonesia, untuk debitur seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya di saudara Juliani ini aja. Dan harapan saya, para kreditur yang ada di Indonesia ini tidak seharusnya memiliki perilaku seperti itu, tapi hendaknya dirubahlah. Kalau sudah kejadian seperti ini, saya minta, mohon maaf, polisi Mabes Polri turun tangan untuk melakukan satu visum et repertum. Karena ini kewajiban, ini adalah hukum. Hukum nggak boleh ditutupi, hukum nggak boleh ditebang pilih, hukum nggak boleh dirahasiakan, hukum harus fair, harus ditangani, harus serius. Ya, mudah-mudahan. Jadi, monggo yang bertanya, Mas Tony, Mas Farid, monggo. Apa yang kira ditanyakan? Ya. Jadi elemen daripada, unsur daripada peristiwa ini sudah jelas, ada niatan jahat. Ya, kalau pimpinan kreditur, pimpinan bank itu nggak ada tekanan, ya untuk nagih yang sekeras-kerasnya, nggak mungkin ini namanya siapa itu namanya? Fahmi ya? Enggak sih, siapa yang nagih? Fahim. Yang disuruh itu Fahim. Dan Fahim ini orang yang diperintah oleh pimpinan BRI, lalu bikin pressure seperti itu, akhirnya membuat takut daripada korban, daripada kreditur, daripada debitur. Dan peristiwa seperti itu hampir 1 tahun habis orang tuanya meninggal, ya, karena ketakutan itu menyusul anaknya, anak kandung Sutanto, anak menantu Sutanto. Jadi tidak terima jualan. Ya oke, tanyakan. Maju, turun maju. Data itu maju rumah. Iya, gitu. Pak Yajin itu dalam peristiwa penagihan debitur ini sudah diingatkan beberapa kali, terus tindakan krediturnya seperti apa gitu untuk menagih debitur. Debitur ini dalam suasana COVID, mohon maaf, itu sudah dimaklumi dan sudah disampaikan oleh Presiden. Dalam kondisi COVID ini, Mas Farid sudah. Jadi asalnya itu debitur ini pertama per bulan itu kemampuannya sampai 9 juta per bulan. Awalnya. Setelah beberapa tahun karena pandemi akhirnya ya menurun 5 juta per bulan. Menurun lagi karena kondisi ekonomi sangat sulit menjadi 3 juta. Tetapi kalau sampai itu diambil alih, ditekan-tekan, itu namanya kejahatan. Dan itulah akhirnya, ya mohon maaf, kita nyampaikan ke publik ini dengan harapan supaya ada perubahan di dalam masyarakat ini. Ke depan Indonesia harus lebih baik daripada kemarin, itu harapan kita. Itu aja. Mas Farid, sampai tanyakan mungkin. Berarti ini satu bank, satu keluarga korban. Iya, keluarga. Terjadi dua korban. Dalam ayahnya periode hampir 1 tahun. Iya. Iya. 21 sama 23, iya. Terus ya, yang kasusnya sama ya. Kasusnya sama. Objeknya sama. Objeknya sama. Tapi korbannya satu keluarga. Berarti pihak kolektor yang menagih beberapa orang ini, mulai dari yang pertama, korban pertama sama korban kedua ini beda ya. Kena surat peringatan, terus shock, terus masuk rumah sakit. Oh, karena dipres itu tadi ya. Jadi ada kekerasan verbal di sini, Pak. Iya, iya.